dan Mama, hai anak-anak, apa kabar semuanya? Ingat, selalu ada keseruan di hari Minggu tepat jam 10 pagi di ibadah online Star Kids. Ya, diawali dengan game time yang dilakukan bersama dengan orang tua dan anak, itu yang membuat jadi seru. Kalau belum tergabung di dalam 4 grup Star Kids yang ada, bisa menghubungi nomor WhatsApp saya di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, Jemaat MDC Jakarta. Hari ini kita memasuki minggu yang kedua di bulan Juli. Dalam ibadah hari ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Tommy Simanjuntak dengan tema From Greed to Content, dari tamak menjadi cukup. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan dengan sepenuh hati. Selamat mengikuti ibadah online. Tuhan Yesus memberkati. Syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan
ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Mari jemaat Tuhan angkat pujian ini. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Oh Yesus. Draw me close to You. Never let me go. I lay it all down again to hear You say that I'm your friend. You are my desire. No one else will do. 'Cause nothing else could take Your place. To feel the warmth of Your embrace. Help me find the way. Bring me back to You. You're all I want. You're all I've ever needed. You're all I want. Help me know You are near.
nothing else could take your place. To feel the warmth of your embrace. Help me find the way. Bring me back to you. You're all I want. You're all I've ever needed. You're all I want. Help me know you are near. You're all I want, Jesus. You're all I want. You're all I've ever needed. You're all I want. Help me know you are near. You're all I want. You're all I've ever needed. You're all I want. Help me know you are near. You're all I want. You're all I want. You're all I've ever needed. You're all I want. Help me know you are near. Help me know, Lord. Help me know you are near. Help me know you are near. Selamat pagi, siang, sore, dan malam buat Jemaat MDC Jakarta. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, terima kasih untuk sekali lagi kami bisa bersama-sama mendengarkan firman-Mu, beribadah kepadamu, dan diubahkan oleh-Mu. Hari ini Bapa, lewat firman Tuhan yang ingin kami dengar, kiranya Engkau beracara, kiranya Engkau mengubahkan hidup kami, sehingga kami kembali kepada tujuan Tuhan semula dalam hidup kami, yaitu keserupaan dengan Engkau. Urapi hamba-Mu yang tidak bisa apa-apa tanpa penyertaan-Mu dan pertolongan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan pemberitaan firman hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, sebulan ini kita belajar unsur selanjutnya yang harus ditambahkan dalam kehidupan kita untuk mencapai pengenalan yang berhasil akan Allah, yaitu kesalehan. Kesalehan lebih dari hanya sekedar hidup tidak tercemar oleh dunia, tetapi dalam bahasa aslinya adalah eusebia, yang di dalam bahasa Inggrisnya diterjemahkan bagus sekali, yaitu godliness atau godly. Kalau kita tahu sederhananya mengertinya seperti ini, kalau manly itu artinya kepria-priaan, girly artinya keperempuan-perempuanan, maka godly adalah suatu sikap yang serupa seperti Allah dalam segala hal, dalam karakter, di dalam tingkah laku, dalam kemurahan, dan yang lain sebagainya. Nah, hari ini kita akan belajar salah satu unsur dari kesalehan yang penting banget untuk kita pelajari, yaitu rasa cukup. Tema hari ini adalah From Greedy to Contentment, dari tamak menjadi rasa cukup. 1 Timotius 6 ayat yang ke-6. Suatu kali Paulus menulis kepada anak rohaninya Timotius seperti berikut. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan yang besar. Dalam bahasa Inggrisnya,
King James Version berkata seperti ini, but godliness atau kesalehan, jadi ibadah itu diterjemahkan sebagai kesalehan, but godliness with contentment, dengan rasa cukup, is a great gain, saudara. Tahukah saudara bahwa ibadah-ibadah kita, lalu proses kehidupan kekristenan kita dimaksudkan untuk mendatangkan keuntungan yang besar? Tapi ternyata semua proses kehidupan kita, semua ibadah kita tidak akan mendatangkan keuntungan apapun apabila kita tidak punya satu unsur ini, yaitu contentment, rasa cukup. Tanpa rasa cukup, semua ibadah dan pengabdian kita kepada Tuhan akan sia-sia. Contentment atau rasa cukup adalah suatu sikap yang mengatakan saya puas dengan semua yang Tuhan berikan. Kalau orang berkata hartalah, memiliki banyak possession adalah kekayaan, tetapi orang yang saleh akan berkata bahwa rasa cukuplah kekayaan saya. Rasa cukup bukan berarti aku nggak menginginkan apa-apa lagi, tetapi aku bahagia dengan apa yang aku miliki. Saudara, Yesus suatu kali mengajarkan murid-muridnya waktu murid-muridnya meminta kepadanya, ajarlah kami berdoa. Dan dia mengajarkan doa ini untuk didoakan setiap hari. Dia katakan seperti ini, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Saudara, saya membaca Alkitab dan saya rasa ada satu kejadian yang membuat Yesus merasa murid-muridnya perlu mendoakan hal ini, yaitu supaya Tuhan memberkati dia secukupnya setiap hari. Peristiwa ini terjadi pada bangsa Israel. Saya akan bacakan Bilangan 11. Ayat 1-5. Bagaimana pengalaman bangsa Israel bergumul dengan satu masalah, yaitu ketamakan, membuat Tuhan tidak bisa berjalan bersama-sama dengan mereka. Bilangan 11 ayat pertama. Pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya, kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Lalu berteriaklah bangsa itu kepada Musa, dan Musa berdoa kepada Tuhan, maka padamlah api itu. Sebab itu orang menamai tempat itu Tabera, karena telah menyala api Tuhan di antara mereka. So mereka telah mengalami pengalaman bersungut-sungut, itu membuat Tuhan murka, dan akhirnya ada api di perkemahan mereka. Tapi puji Tuhan, doa Musa, dan akhirnya oleh kemurahan Tuhan, akhirnya api itu padam. Mereka diampuni. Mereka telah mengalami kejadian itu, tetapi perhatikan apa yang terjadi akibat ketamakan. Kita lanjutkan ayat yang keempat. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus, ketamakan. Dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapa yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita minta di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang pre, bawang merah dan bawang putih, saudara. Saudara lihat mereka bersungut-sungut lagi kepada Tuhan akibat nafsu mereka. Hal pertama yang diakibatkan oleh ketamakan. Ketamakan membuat kita gagal belajar dari masa lalu. Baru saja mereka ngalamin murka Tuhan dan diampunin. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Nafsu atau ketamakan mereka membuat mereka nggak bisa belajar dari masa lalu. Ketamakan membuat kita lupa konsekuensi kesalahan kita di masa lalu. Ketamakan membuat kita lupa kemurahan dan pengampunan Tuhan di masa lalu. Dan ketamakan membuat kita ingin kembali kepada kehidupan kita yang buruk di masa lalu. Bayangin bangsa Israel udah dimerdekakan, udah punya Tuhan yang dahsyat luar biasa. Mau kembali ke Mesir jadi budak hanya karena pengen makan daging, saudara. Tepatlah berkata Tuhan Yesus berkata dalam Matius 7 ayat yang ke-6, jangan melempar mutiara kepada babi, karena gak akan dihargai. Segala janji penyertaan tanah perjanjian Tuhan gak dihargai oleh orang Israel, karena satu, ketamakan. Lanjut yang kedua, ayat 18 dikatakan seperti ini. Tetapi kepada bangsa itu haruslah kau katakan, kuduskanlah dirimu untuk besok, maka kamu akan makan daging, sebab kamu telah menangis di hadapan Tuhan dengan berkata, siapakah yang akan memberi kami makan daging? Begitu baik keadaan kita di Mesir, bukan? Tuhan akan memberi kamu daging untuk dimakan. Bukan hanya 1 hari, kamu akan memakannya bukan 2 hari, bukan 5 hari, bukan 10 hari, bukan 20 hari, tetapi genap sebulan lamanya sampai keluar dari dalam hidungmu dan sampai kamu muak karena kamu telah menolak Tuhan yang ada di tengah-tengah kamu dan menangis di hadapannya dengan berkata, untuk apa kita keluar dari Mesir? Yang kedua,
ketamakan membuat kita kehilangan karunia menikmati. Tuhan ingin ngajar orang Israel nih. Dia berkata, kau minta daging, aku kasih. Bukan cuma sehari, 2 hari, sebulan lamanya sampai keluar bau daging dari hidungmu, sampai kamu muak. Apa yang Tuhan pengen ajarkan di sini, saudara? Ada banyak orang mengumpulkan harta sampai dia punya banyak untuk dinikmati hanya di rumah jompo berbayar di masa tuanya. Saudara, harta atau keuangan bukanlah segalanya. Seseorang berkata, money can buy you a house, but not a home. Money can buy you a bed, but not a sleep. Money can buy you a clock, but not time. Money can buy you book, but not knowledge. Money can buy you friends, but not love. Uang bisa beli segalanya. Tetapi ada banyak hal-hal, justru hal-hal yang membahagiakan kita seringkali adalah sesuatu yang money can buy, yang uang tidak mampu beli. Di sini kita harus belajar bahwa Tuhan lagi mengajarkan, aku akan beri sebanyak-banyaknya sampai kamu akan muak. Heinrich Gossen, seorang ekonom, dia berkata ada hukum Gossen yang pertama. Dia menyebutnya law of diminishing marginal utility. Seperti yang kita lihat gambarnya di layar saudara. Di kurva itu kita lihat bahwa kemampuan kita untuk menikmati sesuatu akan menurun apabila kita menikmati sesuatu yang sama terus menerus. Contoh lah, kalau kita olahraga, capek, lalu kita dikasih air mineral. Tegukan pertama, tegukan kedua akan begitu menarik, akan begitu melepaskan dahaga. Kita akan begitu menikmatinya. Tetapi tegukan selanjutnya kalau kita minum terus sampai habis, kita akan penuh dan kenikmatannya akan berkurang. Dan makin lama kalau kita minum terus lebih botol-botol selanjutnya, tahu nggak apa yang terjadi, saudara? Tiba waktunya kenikmatan itu tidak lagi bisa kita nikmati, bukan hanya berkurang, tetapi tidak bisa kita nikmati dan bahkan kita bisa muntah. Saudara lihat, inilah namanya the law of diminishing marginal utility. Kita harus tahu bahwa kita ini manusia yang punya keterbatasan dalam menikmati sesuatu. So, jangan cuman minta karunia memiliki, minta karunia menikmati, saudara. Bilangan 11 ayat 21 akhirnya, tetapi kata Musa, bangsa yang ada bersamaku ini berjumlah 600.000 orang berjalan kaki. Namun engkau berfirman, daging akan kuberikan kepada mereka dan genap sebulan lamanya mereka akan makan. Dapatkah sekian banyak kambing domba dan lembu sapi disembeli bagi mereka sehingga mereka mendapat cukup? Atau dapatkah ditangkap segala ikan di laut bagi mereka sehingga mereka dapat cukup? Saudara bisa lihat nggak nih? Musa lagi satir nih, dia bilang, Tuhan ini orang ini bangsa Israel ini tamak banget. Sekalipun dikasih ikan segitu banyak, sekalipun domba, ini nggak akan cukup buat mereka. Tetapi, ayat 23, tetapi Tuhan menjawab Musa, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Sekarang kau akan melihat apakah firmanku ini terjadi kepadamu atau tidak. Kemudian, di ayat 31, lalu bertiuplah angin yang dari Tuhan asalnya, dibawa burung-burung puyuh dari sebelah laut, dihamburkannya ke atas tempat perkemahan dan sekelilingnya, kira-kira sehari seperjalanan jauhnya dari segala penjuru, kira-kira 2 hasta tingginya dari atas muka bumi. Lalu sepanjang hari dan sepanjang malam itu, dan sepanjang hari esoknya bangkitlah bangsa itu mengumpulkan burung-burung puyuh itu, setiap orang sedikit-dikitnya mengumpulkan 10 homer. Kemudian mereka menyebarkan lebar-lebar sekitar tempat, di sekeliling tempat perkemahan. Saudara tahu 10 homer itu seberapa? Kalau kita baca biasa aja, oh wajar lah, udah lama gak makan daging, kumpulin 10 homer gitu, saudara. Mereka kumpulin daging yang akan bisa busuk, saat itu belum ada kulkas, saudara. 10 homer, kalau kita baca kamus Alkitab kita, 1 homer itu 10 eva, dan 1 homer atau 10 eva itu equals to 360 liter. Dan 1 orang ngumpulin 10 homer. Artinya 1 orang mengumpulkan sedikit-dikitnya 3,6 ton daging. Daging bisa busuk, saudara. Dan tahu nggak apa yang terjadi, saudara? Yang ketiga, ketamakan membuat kita kehilangan akal sehat. Kehilangan akal sehat, kita nggak tahu lagi apa yang kita butuhkan. Apa yang hanya menjadi objek untuk memuaskan nafsu kita. Mereka mengumpulkan 3,6 ton per orang minimal. Ridiculous. Dan yang keempat, akibatnya, saudara, ayat 33. Selagi daging itu di mulut mereka, sebelum dikunyah, bangkitlah murka Tuhan. Sekarang saudara tahu kenapa murka Tuhan bangkit kan?
Dulu awal-awal waktu belum mikir apa itu arti Homer dan lain sebagainya, saya pikir Tuhan kok marah sih, wajar dong, udah lama gak makan daging. Tapi ini keterlaluan nih makan dagingnya saudara. Bangkit murka Tuhan dan Tuhan memukul bangsa itu dengan satu tulah yang sangat besar. Gak jadi deh makan daging sebulan. Nah, apa yang terjadi saudara? Sebab itu dinamai tempat itu Kibrot Ta'awa, karena di sana dikuburkan orang-orang yang tamak. Alkitab katakan bernafsu rakus. Yang keempat, ketamakan membuat kita menjadi musuh Allah. Kenapa kita menjadi musuh Allah? Karena Allah itu nature-nya giving. Kalau kita demanding terus, menuntut terus, kita itu akan beda banget sama Tuhan. Saudara pernah dengar ada istilah seperti ini, burung dengan bulu yang sama akan terbang bersama. Artinya kita akan cenderung suka berjalan-jalan dengan orang yang sama dengan kita, memiliki kebiasaan yang sama. Dan demikian juga Tuhan akan suka berjalan bersama-sama dengan orang yang punya nature-nya dia. Saudara, enggak tamak. Saudara. So ini dia, ketamakan. Membuat kita apa saudara? Saya ulangin. Ketamakan membuat kita gagal belajar dari masa lalu. Yang kedua, ketamakan membuat kita kehilangan karunia menikmati. Yang ketiga, ketamakan membuat kita kehilangan akal sehat. Kita nggak tahu lagi mana yang kebutuhan, mana yang mengejar nafsu. Yang keempat, ketamakan membuat kita menjadi seteru Allah, musuh Allah. Bahaya sekali. Saudara, kita perlu mengembangkan rasa cukup. Beberapa waktu yang lalu di musim pandemi ini banyak bantuan dari pemerintah. Dan ada satu video yang keren sekali, yang viral di mana-mana, yaitu seorang nenek tua yang kehidupannya sangat sederhana, dapat bantuan dari pemerintah 1 karung beras dan 1 bungkus garam. Tapi video itu menunjukkan bagaimana si nenek begitu mendapatkan karung beras itu. Dia berkata seperti ini, minta maaf saya nggak bisa terima. Kenapa? Karena saya masih punya persediaan beras yang cukup sampai 2 bulan. Berikanlah kepada yang membutuhkan. Tetapi garam di rumah saya habis, saya ambil garamnya saja ya. Semua orang yang menonton video itu benar-benar terharu dan terinspirasi. Bahkan saya terinspirasi tentang apa itu rasa cukup. Wow. Amsal 30 ayat 15 berkata, si lintah punya 2 anak perempuan, untukku dan untukku. Lintah, anak lintah, cuman bilang untukku, tamak. Tapi Markus 10 ayat 45 berkata, anak manusia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani dan memberikan nyawanya bagi tebusan bagi banyak orang. Anak manusia itu memberi dan berkorban. Anak siapa saudara? Apakah anak lintah atau anak manusia? Kembali ke ayat tadi. 1 Timotius 6 ayat yang ke-6. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup, memberi keuntungan besar. Godliness with contentment is great gain. Ini adalah nasihat Paulus kepada anak rohaninya Timotius. Kenapa? Karena Timotius saat itu masih muda, banyak nafsunya saudara. Dia masih muda, udah menggembalakan gereja terbesar saat itu di Efesus. Usianya sekitar 17-an tahun saudara. Dia membimbing gereja yang penuh sekali ribuan orang saat itu. Sangat rentan untuk memanfaatkan jemaat yang murah hati itu untuk kepentingan pribadinya. Makanya Paulus menasehati kepada Timotius, hey, harus punya rasa cukup. Sejauh mana rasa cukupnya? Kita lanjutkan 1 Timotius 6 ayat yang ke-7. Sebab kita tidak membawa apa-apa ke dalam dunia ini. Dan kita pun tidak membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh dalam pencobaan, ke dalam jerat, ke dalam berbagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Tetapi engkau, hai manusia Allah, godly, orang yang saleh, jauhi semua itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah diikrarkan dengan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Paulus menasihati Timotius, hamba Tuhan yang muda ini, yang punya banyak potensi ini. Dan dia bukan cuma menasihati, tetapi dia telah mempraktekkannya. Dari mana saya tahu? Saya ngelihat Paulus suatu kali beri kesaksian di Filipi 4 ayat yang ke-10.
Dikatakan seperti ini. Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Perhatikan, kukatakan ini bukan karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri. Konten. Di dalam segala keadaan, aku tahu apa itu kekurangan. Aku tahu apa itu kelimpahan dalam segala hal, dalam segala perkara. Tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal lapar, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Paulus kasih statement bahwa aku tahu apa itu kurang, aku tahu apa itu lebih. Bagiku tidak ada yang tersembunyi, tapi aku belajar mencukupkan diri dalam segala hal. Bagaimanakah Paulus? Cara Paulus menjaga gaya hidup rasa cukup ini. Kita naik ke atas nih. Dengan cepat kita lihat naik ke atas karena Paulus merunut pembicaraannya. Bagaimana dia memaintain, mendevelop, mengembangkan rasa cukup ini di ayat yang sebelumnya. Di ayat yang keempat. Saya harap saudara mencatat ini. Ini adalah cara kita bisa memiliki gaya hidup cukup. Yang pertama, ayat yang keempat. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Paulus punya gaya hidup bersyukur, saudara. Saudara, kita butuh kembangkan skill cepat bersyukur dan lambat untuk mengeluh. Dan kalau bisa nggak usah ngeluh. Dalam hidup ini kita harus terima bahwa ada hal-hal yang bisa diubah, ada yang nggak bisa diubah, saudara. Contoh, hal-hal yang nggak bisa diubah adalah kita nggak bisa ubah orang tua kita. Kita nggak bisa ngubah waktu dalam sejarah. Kita nggak bisa ngubah ras atau suku bangsa kita. Kita nggak bisa ngubah jenis kelamin kita. Kita nggak bisa ngubah urutan kelahiran. Kita nggak bisa mengubah saudara-saudari kandung kita. Kita nggak bisa ngubah ciri-ciri fisik. Kita nggak bisa mengubah kapasitas mental. Kita nggak bisa mengubah usia dan kematian, saudara. Kalau kita maksa untuk mengubah itu, disitulah awal dari konflik yang besar akan terjadi di dalam batin dan kehidupan kita. Bila nggak bisa diubah, hal-hal tersebut tadi, terimalah. Karena itu adalah bagian dari rencana Allah. Mengucap syukurlah, maka kita akan jadi punya rasa cukup dan bahagia. Bukan orang bahagia yang bisa mengucap syukur, tetapi orang yang bersyukur senantiasa pasti akan cenderung bahagia hidupnya. Yang kedua, ayat yang kelima, Paulus bilang gini selanjutnya. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Yang kedua, kita punya gaya hidup murah hati. Kenapa, saudara? Saya katakan, karena Tuhan telah menetapkan dalam hidup setiap manusia satu prinsip kehidupan, yaitu lebih berbahagia apabila kita memberi daripada menerima. Kisah Para Rasul 20 ayat 35, Paulus berkata, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian, kita harus membantu orang-orang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab ia sendiri yang mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Saudara, saya punya pengalaman di mana waktu saya memimpin anak muda berapa tahun yang lalu, saudara. Sebagai pemimpin anak muda, satu ritual yang biasanya saya lakukan setiap kali ngumpul atau ngobrol atau konseling dengan anak-anak adalah traktir mereka makan. Saya tahu muka mereka di saat ditraktir makan, saudara. Waduh, itu mukanya beda banget, happy banget. Dan saya juga happy karena saya juga bahasa kasihnya adalah act of service atau melayani, saudara. Saya tahu muka-mukanya mereka, saya masih kebayang nih sekarang. Hingga suatu kali, saudara, beberapa waktu yang lalu Jakarta kebanjiran. Dan tahu nggak apa yang terjadi, saudara? Saya benar-benar gelisah. Tapi saat itu saya benar-benar lagi nggak ada duit. Jadi saya mikir gimana caranya aku bisa memberikan sesuatu. Karena orang-orang banyak yang di pengungsian, banyak di rumah-rumah terjebak gak berani keluar karena takut ada garong yang kalau rumahnya ditinggalkan. Mereka bertahan tanpa makanan di rumahnya. Akhirnya saya ajak anak-anak VIP beberapa saat itu untuk kita sama-sama, yuk saya terbeban nih untuk kasih makan mereka-mereka yang ada di rumah dan gak bisa makan. Mari kita sama-sama berjuang. Akhirnya ada yang bawa rice cooker, ada yang bawa skill masak, pas-pasannya. Kami coba masak, saudara, dengan dana yang ada. Dengan berharap banyak orang yang kami kasih makan. Wah, saya ingat saat itu bahwa masak nasi nggak jadi, masak telur gagal, dan lain sebagainya. Tapi kami belajar sampai akhirnya bisa dan kami kasih makan orang. Hanya beberapa puluh orang yang bisa kami beri makan karena keterbatasan kami. Sampai akhirnya
Apa yang kami lakukan didengar oleh orang-orang. Mulai anak-anak muda mulai membantu, besoknya kami masak lagi, udah mulai lebih terlatih masaknya. Dan ada yang kasih pinjam rice cooker yang lebih baik, alat masak yang lebih baik, kami bisa ngasih makan ratusan orang. Dan puncaknya beberapa hari kemudian banyak yang menyumbang, kami bukan hanya memberikan makanan, kami memberikan makanan sekitar 1.000 orang terakhir. Kami juga dapat boat, perahu karet untuk bisa menolong orang-orang yang di kebanjiran. Kami juga punya banyak bantuan, sumbangan, donasi untuk bisa bantu anak-anak dengan susu, dengan selimut dan yang lain. Dan kami juga punya bantuan-bantuan yang lain yang diberikan sehingga kami bisa salurkan. Dan saya pergi sendiri bersama anak-anak muda untuk pergi ke tempat-tempat pengungsian dan tempat-tempat orang yang terjebak di rumah itu akibat kebanjiran. Dan saya lihat satu persatu muka-muka yang saya biasa traktir makan saat itu, saudara. Kali ini bukan saya yang kasih makan, mereka bukan diberi makan, tapi mereka memberi makan kepada banyak orang. Mukanya beda banget. Jauh lebih berbahagia di saat mereka memberi daripada menerima. Tuhan taruh prinsip hidup. Ada dalam hidupmu masing-masing, semua manusia adalah lebih berbahagia bila memberi daripada menerima. Kalau engkau kurang bahagia sekarang, kemungkinan kurang memberi. Kalau engkau tidak bahagia, kemungkinan engkau tidak memberi. Sederhana, saudara. Mari kita kembangkan gaya hidup murah hati. Selanjutnya ayat yang ke-6, Paulus berkata seperti ini. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa permohonan dengan ucapan syukur. Yang ketiga, supaya kita punya rasa cukup, kembangkan gaya hidup berdoa. Ingat, yang pertama adalah gaya hidup bersyukur, yang kedua gaya hidup murah hati, yang ketiga gaya hidup berdoa. Kenapa? Kalau ada keinginan-keinginan kita yang mulai tamak, di saat kita berdoa, bertemu dengan Tuhan, Tuhan akan mengubahkan kita di ruang doa sehingga menjadi menginginkan hal-hal yang benar di mata Tuhan. Yang keempat di ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari dan kamu terima dan apa yang kamu dengar daripadaku, lakukanlah itu. Yang keempat adalah milikilah gaya hidup benar. Gaya hidup benar adalah punya pola pikir benar dan melakukan hal-hal yang benar. Pikirkan hal-hal yang baik dan lakukan hal-hal yang baik. Jangan terpengaruh oleh orang-orang yang mungkin mendapat keuntungan yang hidupnya enak-enak aja walaupun tidak berlaku baik. Pikirkan yang baik, lakukan yang baik. 4 gaya hidup ini yang dikembangkan Paulus membuat dia punya rasa cukup. Dan akibatnya berkat yang dialami di ayat 9b. Paulus berkata seperti, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Kamu akan berkat yang pertama, dapat damai sejahtera. Punya damai sejahtera itu sesuatu kekayaan, saudara. Yang kedua adalah di ayat 13, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kita dapat kekuatan untuk menjalani hidup. Yang ketiga di ayat 14 sampai 18, saudara, dia mendapatkan hormat atau respect dari orang-orang sekelilingnya. Apabila saudara punya rasa cukup, maka orang-orang akan respect atau hormat sama kita. Sama seperti nenek yang saya ceritakan tadi. Yang keempat di ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Kita akan mendapatkan berkat yang selanjutnya, yaitu pemeliharaan Tuhan. Mana mungkin orang-orang yang hidupnya bersahaja tidak dipelihara oleh Tuhan. Saudara, miliki gaya hidup ini. Miliki rasa cukup, maka ibadahmu tidak akan pernah sia-sia. Yesus aja lahirnya di tempat yang sederhana. Kemampuan kita memiliki segala sesuatu seharusnya tidak mengubah hati kita menjadi tamak atau menginginkan lebih daripada orang lain. Saudara, saya akan tutup dengan hal ini. Suatu kali ada orang yang menulis begini, saya sangat diberkati dengan tulisan ini. Seorang penulis buku yang terkenal duduk di ruang kerjanya. Dia mengambil penanya dan mulai menulis seperti berikut. Tahun lalu, saya harus dioperasi untuk mengeluarkan batu empedu. Saya harus terbaring cukup lama di ranjang. Di tahun yang sama, saya berusia 60 tahun dan masuki masa pensiun.
Keluar dari pekerjaan di perusahaan yang begitu saya senangi, saya harus tinggalkan pekerjaan yang sudah saya tekuni 35 tahun. Di tahun itu juga saya ditinggalkan ayah tercinta. Kemudian masih di tahun yang sama anak saya gagal ujian akhir kedokteran karena kecelakaan mobil, biaya bengkelnya menjadi puncak kesialan di tahun lalu. Lalu di bagian akhir dia menulis kesimpulannya, sungguh tahun yang sangat buruk. Istri sang penulis masuk ke kamar itu menjumpai suaminya yang sedang sedih karena merenungkan masa lalunya yang buruk, tahun yang buruk yang dilaluinya. Dari belakang sang istri melihat tulisan sang suami, perlahan-lahan ia mundur dan keluar dari ruangan itu. 15 menit kemudian, dia masuk lagi dan meletakkan sebuah kertas berisi tulisan sebagai berikut. Tahun lalu, akhirnya saya berhasil menyingkirkan kantong empedu saya yang selama bertahun-tahun membuat perut saya sakit. Di tahun itu juga, saya bersyukur bisa pensiun dengan kondisi sehat dan bahagia. Saya bersyukur kepada Tuhan telah memberi kesempatan saya berkarya dan punya penghasilan selama 35 tahun menghidupi keluarga. Sekarang saya bisa menggunakan waktu lebih banyak untuk menulis yang menjadi hobi dan passion saya sejak dulu. Pada tahun yang sama, ayah saya yang berusia 95 tahun meninggal tanpa sakit apa-apa. Dia telah mengakhiri hidupnya dengan damai dan bahagia. Dan masih di tahun yang sama, Tuhan telah melindungi anak saya dari kecelakaan hebat. Walaupun mobil kami rusak, tetapi anak saya selamat tanpa cacat sedikit pun. Dan kalimat terakhir istrinya menulis seperti berikut. Tahun lalu adalah tahun yang penuh berkat, yang luar biasa dari Tuhan. Dan kami takjub dan penuh syukur kepada Tuhan. Sang penulis yang membaca tulisan istri tersebut, dia terharu. Dan mengalir rasa hangat di pipinya, dia menangis dan dia berterima kasih karena sudut pandang yang berbeda terhadap kejadian yang sama membuat kita bisa hidup berbahagia. Inilah rasa cukup. Bukannya tidak menginginkan apa-apa lagi, tapi saya bahagia karena saya punya Tuhan. Dan apa yang dikerjakan dalam Tuhan dalam hidup saya, itu adalah yang terbaik. Saya bersyukur. Abraham Lincoln berkata, saudara, kita bisa protes. Kenapa sih bunga mawar ada durinya? Tapi kita bisa memilih untuk bersyukur. Ternyata pohon berduri bisa punya bunga seindah mawar. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, hamba-Mu selesai menyampaikan firman. Tapi biar firman ini berbicara di dalam hidup kami. Kami manusia biasa yang punya banyak keinginan dan tanpa sadar sangat-sangat mungkin kami jatuh dalam dosa ketamakan. Kami kehilangan rasa cukup yang membuat kami susah bersyukur, Tuhan, yang membuat kami susah melihat rencana Tuhan, membuat kami susah belajar dari masa lalu, membuat kami susah untuk berjalan bersama Tuhan yang murah hati. Hari ini pulihkan kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun kau berada. Kalau engkau sadar bahwa hatimu sejauh ini, selama ini dipenuhi banyak keinginan-keinginan yang belum terwujud. Dan itu membuat engkau khawatir, membuat engkau tidak puas, gelisah, dan yang lain. Hari ini firman Tuhan jelas buat engkau. Miliki rasa cukup. Bila sudah punya makanan dan pakaian, cukuplah. Kalau ada berkat Tuhan yang lain, itu anugerah Tuhan. Kalau engkau orangnya, letakkan tangan kananmu di dadamu, ikuti doa saya. Katakan, Tuhan, aku bertobat. Aku mau berpaling dari ketamakan dan mengejar keserupaan dengan Engkau dengan hidup penuh rasa cukup. Ajar aku melihat kehidupan dari perspektif yang berbeda dari sebelumnya. Dan kiranya damai sejahtera Allah memenuhi hati dan pikiranku dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya katakan, amin. Saudara, kita telah mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Tommy Simanjuntak, agar kita hidup dalam rasa cukup, sehingga bisa memiliki gaya hidup bersyukur dan berbagi. Sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, marilah kita berdoa untuk persembahan kita. Berdoa untuk bangsa dan negara kita. Dan setelah itu, saya akan berdoa berkat
bagi semua jemaat. Mari kita berdoa. Dengan segala puji syukur Tuhan, kami memberikan persembahan kami sebagai tanda rasa cinta kasih kami Tuhan kepadamu. Biarlah berkat-berkat-Mu Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan kami hari demi hari. Dan kami berdoa juga buat bangsa kami, bangsa Indonesia. Biarlah bangsa ini terus menuju ke arah yang lebih baik. Kami bersyukur Tuhan kalau Indonesia boleh menuju ke arah yang lebih baik lagi. Dan marilah jemaat Tuhan yang kekasih, kita mengangkat kedua tangan kita dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat, kasih, anugerah dari Allah Bapa kami yang di sorga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang erat dengan Roh Kudus, menyertai kita sampai kedatangan Dia yang kedua kali. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami berdoa. Amin.